Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin kembali ke Pak Pendeta dari PGI. Kalau tadi tegas dikatakan di awal PGI menolak hukuman mati, ya benar Pak Pendeta. Apa kira-kira yang sudah sejauh mana progres mungkin? Udah salah satunya mungkin dari PGI, karena kan banyak juga tentu yang juga memberikan masukan ataupun juga kritik-kritik begitu ya kepada pemerintah. Apalagi kita ketahui kan sekarang sudah menjadi KUHP dalam masa sosialisasi 3 tahun ini. Bagaimana Pak Pendeta? Ya, jadi setelah sikap PGI yang dirumuskan dalam sidang majelis pada saat itu, tahun 2015, kami menindaklanjutinya dengan menyampaikan surat kepada pemerintah, Presiden Joko Widodo, supaya dilakukan moratorium terhadap hukuman mati. Alasannya karena beberapa perkembangan terakhir ini, negara-negara di dunia juga sudah melakukan paling tidak moratorium terhadap hukuman mati, tentu ya, bahkan ada yang sudah menghapus. Dan Indonesia ini bagi kami di PGI adalah negara yang sudah mengakui Kovenan Hak Asasi Manusia dan juga Kovenan Sipil dan Political Right, dan juga pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa tidak boleh atas alasan apapun hak hidup seseorang dirampas. Ya. Dan dalam posisi hukum seperti itu harusnya konstitusi tidak boleh. Tapi itu yang lebih paham pasti Pak Martin. Konstitusi Indonesia tidak memperbolehkan terjadinya hukuman mati. Dalam perspektif kami. Pak Pendeta, satu hal lagi. Kalaupun misalnya direalisasikan ya, dalam artian mungkin tidak ada hukuman mati gitu. Tapi apakah sejumlah perangkat aparatur pidana kita sudah cukup baik begitu? Itu yang kami minta dari Pak Presiden, supaya tata kelola sistem hukum kita ini yang belum beres ini harus dibenahi. Jangan sampai alasan tata kelola sistem hukum yang belum beres lalu kemudian menimbulkan frustrasi negara sehingga hukuman mati adalah pilihan yang paling mungkin untuk dilakukan, padahal itu tidak lagi membuka ruang bagi orang untuk bisa beradab kembali kepada keadaban, karena kami memiliki perspektif pro terhadap kehidupan dan hak untuk mencabut nyawa seseorang itu adalah hak Tuhan. Karena kan kita kan sempat mendengar ya pernyataan dari salah satu pengacara tersohor di tanah air kan, Bang Hotman Paris gitu loh. Dalam video yang dirilis begitu beredar di publik, ya nanti ini bisa menjadi dalam tanda kutip bancakan dong ya kan untuk mengeluarkan surat dan lain sebagainya. Nah itu makanya tadi saya tanyakan ke PGI, apakah PGI juga sudah siap bila mana hukuman mati ditutup atau dicabut, ditarik? Celahnya banyak nih. Nah tapi turunannya itu lapas benar-benar steril, dan lain sebagainya. Itu tugas pemerintah untuk melakukan penataan seperti itu. Tapi saya merasa yakin bahwa pemerintah kita bisa melakukan itu karena penataan itu akan berakibat kepada semua hal. Semua hal dalam sistem hukum atau perundang-undangan. Bagaimana orang bisa konsisten terhadap konstitusi kita, bukan kepada suara mayoritas dan lain-lain sebagainya. Dan memang sistem hukum kita saat ini sudah sebegitu siapkah kemudian untuk kita melihat KUHP revisi nanti ya, jika kemudian hukuman mati benar tidak. Anda paham teknis Bang Martin, saya. Ini kan ranahnya Bang Martin soalnya. Yang pertama begini ya, Indonesia kan sudah ditetapkan sebagai negara maju. Makanya pajak kita ketika ekspor ke US itu sekarang sudah disesuaikan karena maju. Nah, konsekuensinya salah satu ya karena Indonesia juga sudah meratifikasi human rights itu tadi Covenant, saya lupa nomor berapa itu, deklarasi umum hak tersebut. asasi manusia. Memang harus bisa mengabsorb nilai-nilai yang sudah berlaku secara universal tersebut. Oleh karena itu kita sedang dalam masa transisi, bukan menghilangkan hukuman mati, tapi hukuman mati bersyarat. Apabila ada yang terkena ataupun pidana mati, dia diberikan kesempatan 10 tahun untuk merubah dirinya. Di dalam yang baru ini ya? Saya pikir ini win-win solution. Tidak dihapus, tapi diberikan syarat dan ketentuan berlaku yang akan berlaku 3 tahun lagi. Nah tadi mengenai teknis ya. Berarti sebentar, saya sanggah dulu. Berarti Anda setuju dong hukuman mati terhadap Ferdy Sambo, ya kita tunggu setelah nanti KUHP baru berlaku. Ini masalah norma. Ini undang-undang sudah disahkan. Setiap warga negara harus patuh terhadap undang-undang. Memang ada gap waktu 3 tahun.
Nah, tapi kan dalam gap waktu 3 tahun ini ada upaya hukum. Apakah hak saya, apakah hak keluarga mengatakan kepada Verdi Sambo dia tidak boleh banding di saat dia sudah terdesak hanya tinggal memilih Karena itu hak, banding atau dieksekusi. Kita nggak boleh begitu juga karena ada maksudnya alasan bahwa dia pernah diputus oleh Asas keadilan pengadilan tetap karena yang merampas dikedepankan. nyawa milik orang lain. Iya. Nah, oleh karena itu ya kita berikan kesempatan yang sama supaya ada fair trial tersebut karena dalam hak asasi manusia fair trial. Nah, namun ada sedikit pesan nih Pak Pendeta buat PGI ya. Iya. Karena saya juga pelaku, Pak. Siap. Pelaku pelindung loh. Iya, Pelaku iya, pelindung orang-orang yang hak asasi manusia itu dilanggar di lapangan. Seperti contoh ketika Brigadir Nofriansah Huta Barat pertama kali tewas ya. Iya. Saya lihat juga kan belum ada statement dari PGI secara resmi ataupun penghiburan kepada keluarga korban. Namun sekarang tiba-tiba Bapak FS dihukum mati, PGI memberikan suara. Ini kan suara mereka juga tersakiti, Pak. Ada pesan ke saya tadi langsung. Lalu yang kedua, kami pernah Pak membela hamba Tuhan yang ditahan di Bareskrim, dianiaya, disiksa, dikasih makan feses juga PGI tidak bersuara. Yang ketiga, hak atas peribadatan ya. Saya pikir juga kadang-kadang ya kita ini di lapangan udah bersuara duluan. Ini interdenominasi dan seluruh agama loh. Bahkan kami juga pernah bersuara ketika ada salah satu sekte di dalam yang agama lain itu dipersekusi di Kalimantan. Jadi maksud saya kalau kita Fair gitu ya. adalah pokoknya. Ya, ya. Kalau kita mau mengatakan hak asasi manusia bukan hanya hukuman mati, yaitu anti penyiksaan dan juga fair trial dan yang lain-lain. Seperti itu mungkin Pak. Jadi supaya kita bisa sama-sama jalan. Jadi publik itu tidak beranggapan wah ini subjektif karena orang besar maka disuarakan. Saya paham Pak, yang nilai-nilai itu saya paham dan itu juga pribadi Tapi saya jangan juga sampai kemudian justru pikiran-pikiran liar publik ini muncul ya. Pak Pendeta silakan responnya. Terakhir dari Iya, betul sekali. PGI sebetulnya tidak ingin untuk membahas masalah ini. Karena kita tahu kerumitan di dalam persidangan seperti apa dan kita tidak ada di dalam ya Pak Pendeta. Tidak ada di situ, bukan hak kita. Tapi ketika putusan itu dilakukan, divonis ada dan PGI diminta pendapatnya, kami hanya mau mengatakan bahwa konsistensi sikap kami itu sudah ada sejak tahun 2015. Dan itu bukan hanya untuk kasus Sambo, tapi untuk sekian banyak kasus, termasuk kasus Amrozi, hukuman CS, mati Mary Jane Veloso di Malang, warga Filipina yang diduga melakukan punya berapa kilogram sabu-sabu gitu ya. Jadi sikap ini konsisten. Hingga nanti pun ya. Hingga nanti. Kami ikut juga untuk mengadvokasi berbagai regulasi-regulasi yang melakukan diskriminasi bukan hanya terhadap umat Kristen, tetapi terhadap banyak kalangan-kalangan masyarakat minoritas dan kalangan yang rentan terhadap hukum gitu. Jadi PGI ada di posisi seperti itu. Ya, itu penjelasan yang memang tidak berada di dalam tapi paling tidak konsisten untuk kemudian menegakkan unsur-unsur ketuhanan tadi itu. Terima kasih banyak Pak Pendeta, terima kasih banyak Bang Martin atas waktunya pagi hari ini. Kita tunggu yang jelas banding sudah diajukan tadi kata Humas PN Jakarta Selatan. 4 terdakwa lainnya kan? Apakah proses ini akan memakan waktu lama atau kurang dari 3 tahun? Kan gitu kan ibaratnya ya. Karena masih ada PK. Nah, itu dia masih panjang kan jenjangnya. Kan nanti bagaimana kemudian keputusan ingkrahnya kita akan tunggu ya. Kami akan kembali usai jeda pemirsa, kita akan lihat bagaimana proses evakuasi terkait dengan korban gempa di Turki. Usai jeda saat lagi.